tahu nggak kalau di dunia malam itu kita nggak bisa lihat mana orang baik sama jahat. Karena lagi dia sama Tante Girang. Ujung-ujungnya bang, namanya kayak kucing ya, dikasih ikan, dimakan juga tuh. Saya dulu juga kan pernah kayak gitu. Jadi kalau kita berteman dengan pemabuk, maka kita akan jadi pemabuk. Kalau kita berteman dengan orang soleh, kita juga bakal ikutan soleh. Jadi kenapa banyak penghuni penghuni neraka itu adalah wanita? Karena bibirnya ada dua. Iya bang, atas bawah ya, lemes lagi dua-duanya. Aduh, itu nggak ada. Saya ini nih bang, ada cerita temen cowok. Okay. Titipan karena dia bilang kan suka nonton YouTube Jejak Backpacker nih. Dia kerja malam juga bang. Oh si temen cowoknya. Panggil aja namanya Reza. Oke. Jadi si Bang Reza ini awalnya dia kerjanya itu masih yang halal ya, sebelum dia dunia malam, dari dia kurir gitu bang. Namanya dia anak pertama, dia masih ngurusin, ada 2 adik di bawahnya masih pada sekolah kecil-kecil, SD sama SMP. Jadi si Bang Reza ini dari kurir kan tahu sendiri lah ya, uangnya gajinya sedikit gitu. Kayak dapat bonus itu kan kalau dia banyak ngirim baru ada hitungan bonus. Tapi nggak ada hitungan lembur bang. Kesian dia. Kalau yang si Reza ini sih teman sekolah saya. Dia nitip cerita gitu. Dia cerita dari awal dia kurir, dia namanya orang kan suka ada yang COD tuh. Nggak taunya dari yang COD ini dia kenal nih sama pacarnya nih bang. Pacarnya ini hostingan. Pacarnya hostingan. Sorry, ya. Kak, hostingan itu apa ya? Saya dari tadi belum ngerti nih. Hostingan itu yang saya tahu nih yang di klub malam. Jadi misalnya saya nih si Cahaya, saya jadi Cahaya. Saya kan udah jadi karyawan nih. Misalnya saya mau manggil kayak Bang Ale sama temen-temen. Kalau Bang Ale datang nih, nanti saya kasih minum. Misalnya 1 botol tuh gratis. Jadi itu dibilangnya hostingan. Kalau dulu orang bilangnya apa ya? LC. Gitu, ada yang bilang sama kayak LC. Berarti hostnya itu hostess ya mungkin ya. Bisa jadi itu. Jadi si Reza ini dia kenal si cewek, kenal pacarnya ini cewek hostingan. Ditawarin nih, Bang, ajak dong teman-teman abang nih mampir ke klub saya gitu, kata si cewek ini. Ya namanya orang dikasih minuman gratis ya mau aja ya. Biar apalagi kan namanya kayak minuman haram begitu kan juta-jutaan harganya. Dibanding dia beli, dia datang nih. Pertama dia datang berdua katanya. Berdua itu cuma dapat 2 gelas doang. Saya kan 2 orang. Nah, kalau dia banyak yang diundang, misalnya 5, maksimal 10, makin banyak lagi bang yang dari dapat. Bukan cuma 1 botol, bisa 2 botol. Terus snack-snacknya dikasih juga. Tapi nggak ini ya, nggak dikasih duit, cuma snack sama minuman doang. Si Reja ini namanya dia kerja kurir, kan pagi nyampe sore. Tapi kan kalau di hostingan itu kan hampir tiap malam nyampe subuh. Lama-lama dia ambruk badannya. Dia ngomong ke saya nih. Dia bilang gini,
Emang sih gue nih demen sama dia, tapi si cewek ini ada anaknya, ada lakinya, pokoknya banyak masalah pelik rumah tangga deh gitu. Dia cuma ngebantuin biar si cewek ini dapat ini aja, dapat gaji gitu, karena bawa orang kan, bawa hostingan itu. Dijalanin tuh bang berapa bulan ngikut-ngikut kan, sampai si Bang Reja ini nggak ada kabar lagi nih dari si cewek dia yang ngajak postingan ini. Dia bilang kenapa ya, kok si Mbak ini kok nggak pernah kontak-kontak, pas di chat WA nggak aktif, pas di IG si cewek ini ngomong dia udah nggak hostingan karena dia pindah ke biliar. Ngikut lagi nih bang si Reja ini, dari kerja pulang kurir dia ke biliar gitu, bawa lagi nih 5 orang, bawa 5 orang dapet 2 jam gratis. Ya namanya main biliar kan mahal ya, ini kan kalau datang gratis 2 jam kan lumayan. Sama maksimal 5 orang yang diundang tuh buat 2 jam. Jadi namanya dia kerja kan banyak temen-temennya kan, channel di mana-mana. Jadi tiap hari tuh beda-beda lagi tuh yang dibawa. Tapi tetap intinya si Reja nih ketuanya. Karena si Reja kan yang bawa buat si cewek ini kan, buat ceweknya dia. Udahlah, udah badannya ambruk, kerja kurir, barang juga ternyata nggak maksimal yang dia anter, karena kan dia ngejar waktu buat dia biliar kan. Gajinya sedikit dari yang dia gajinya, taruh lah ya di atas 5 juta, turun tuh bang, nggak nyampe 5 juta. Sama bosnya cuma disuruh, nggak dipecat, cuma suruh udah lu berhenti aja gitu. Kan kalau dipecat kan dia mau nggak dapat gaji kalau kurir. Kalau misalnya ngundurin diri kan buat gajian besoknya kan tetap dibayar. Berhentilah tuh si Reja. Dia bilang nyesel nggak nyesel sih, gue kenal dunia malam, tapi ada pelajaran sama enak gratis minum, gratis main biliar. Yang tadinya dia nggak ngerti biliar jadi ngerti, dari yang temennya sedikit jadi banyak. Ya udah, dia bilang ke saya gini, dia kan masih bujang lapuk sampai sekarang, umurnya udah 42, teman saya itu. Dia bilang gini, tahu nggak, kalau di dunia malam itu kita nggak bisa lihat mana orang baik sama jahat, karena kita udah nyatu di situ, minum bareng, ngobrol bareng, pokoknya semuanya palsu. Tapi yang kenyataannya itu pas dia kerja kurir, dia berhenti itu, dia jadi ojol, jadi salah satu ojol. Di situ dia baru punya bener-bener temen yang bisa ngasih tahu, lu jangan main dunia malam gitu, lu jangan mabok, jangan main biliar, sampai ya ikut-ikut kayak, kan suka ada tuh kalau kayak ojol kan yang berbagi, yang bikin-bikin konten apa. Dia bilang iya sih sekarang enak nih hidupnya, belajar nyari duit, fokus, bisa santai kerja santai tapi dapat duit. Karena kan kalau ngejar targetnya nggak terlalu gede kan, kalau kurir kan bawa barang resikonya kan banyak gitu. Kata dia gini, lagi enak nih ngojol, namanya manusia kan nggak ada yang nggak ada sifat cukup, pasti kurang aja. Dia ngomong gini, nyesel sih gue nih, kata dia, harusnya sih gue nggak serakah ya, biasanya cuma ngambil orang, ngangkut orang, dia
pakai yang Shopee Put, Bang. Kenal lagi dia sama Tante Girang. Nah, si Tante Girang ini awalnya ngasih uang tip dia. Uang tip ya lumayan. Kalau misalnya beli pizza, biasanya dia cuma dikasih tip 10.000 paling gede. Si Tante Girang ini ngasih 50. Lama-lama naik, Bang. 100. Terus dia minta nomor WA si Reja ini. Dia minta nomor WA, pertamanya cuma ya kenal-kenalan, saling curhat, karena si Tante Girang ini janda, lakinya meninggal, gitu. Tapi tetap dia tuh nganggapnya si Reja ya namanya customer biasa, tapi dia continue, Bang. Bisa tiap hari, apa misalnya seminggu 3 kali, si Tante Girang ini pasti ngorder mulu sama dia. Malah dia bukannya yang mesennya dari Grab atau Gojek lagi, mesen Japri gitu kan. Dia bilang gini, beliin ini dong, harganya berapa, nanti upahnya berapa. Namanya orang intens ketemu, walaupun ya bedanya lumayan ya, Bang, 30 tahun bedanya si Bang Reja sama si Tante ini. Awalnya si Reja manggil ibu, lama-lama kata si tantenya panggilnya Mbak aja gitu. Ya udah dipanggilnya si Mbak nih. Sama si tante dari ngobrol biasa, si tante curhat, si Reja juga dikasih tip sampai dia cerita kalau dia juga susah ngurusin adenya 2. Si tante nih ngasih duit lebih, katanya nih buat bantu sekolah adik kamu gitu. Ujung-ujungnya, Bang, namanya kayak kucing ya, dikasih ikan, dimakan juga tuh. Kalau saya bilang mah bego, bujang lapuk sama nenek-nenek. Ya kan bedanya 30 tahun, Bang. Sama aja itu, bukannya tante, itu kayak emaknya. Kata dia. Tapi kan dia udah tua juga. Siapa? Si Reza. 42, Bang, tapi masih cakep dia. Masih bujang lapuk, sayang banget saya bilang. Mendingan sama saya aja. Ya kan kita sama-sama muda, maksudnya begitu. Tapi ada alhamdulillahnya nggak sama saya, Bang. Ternyata dia main-main nih sama si tante ini. Dia kena apes, Bang. Kesian banget. Dia bilang gini, pertama dia pacaran deket sama yang hostingan ini, cewek ini, yang dia punya anak banyak, yang inilah ada masalah keluarga pelik. Dia sempat hubungan dan juga, tapi nggak lama, nggak sering, kata si Bang Reja. Pas sama si tante ini, itunya sakit, Bang, keluar nanah gitu. Kok saya bilang, saya emang kagak tahu ya namanya penyakit begituan apaan. Ini yang keluar nanah dari bibir? Bukan, dari rudalnya. Oh, okay. Apa tuh, Bang? Sakit apa itu, Bang? Kayak spilis gitu ya? Mungkin. Saya nggak ngerti. Saya tanya gini, emang Bang Reja gimana ngerasainnya? Dia jawab, pokoknya kalau pipi sakit, terus sempet ada beberapa kali keluar nanah. Saya tanya, udah berobat belum lu? Nggak, takut. Dia cuma apa sih, lewat Google dia searching, terus minum jamu juga si tantenya tuh yang beliin. Si tantenya ngomong gini, kok bisa sakit? Kalau saya mah janda, katanya gitu, Bang. Saya mah kan janda nggak sama siapa-siapa, baru sama kamu. Kamu kali sama siapa? Si Reja mikir begini, oh iya, jangan-jangan gue sama yang cewek hostingan kali, kata dia. Saya bilang, iya bisa jadi. Coba dah pikir-pikir, cari lagi deh tuh kontak si cewek ini, tanya. Tapi kan dia udah punya anak. Kalau si Reja mikirnya, masa sih si cewek ini ngasih penyakit, kan dia anaknya udah banyak. Terus dia dari mana dong? Sementara yang dia baca,
Kalau orang yang kena penyakit itu badannya tuh nyusut. Tapi dia liatin si cewek ini masih gemoy-gemoy aja katanya. Sementara si Bang Reja yang badannya nambah habis. Udah orangnya kurus tambah kurus bang. Serius. Saya ngeliatnya aja, buset udah kayak mayat hidup. Masih kelihatan ganteng, untungnya begitu bang. Masih kelihatan gantengnya doang. Sampai saya bilang, untung lu ganteng, kalau lu jelek ya serem banget. Udah kurus tinggi, tinggal tulang doang. Setiap dia mau kencing itu dia sakit bang. Nangis kata dia. Jadi kalau minum itu dia cuma dikit. Misalnya kalau kita itu minum 8 liter, paling cuma 3 liter. Saking dia takut mau kencing kata dia. Soalnya kalau enggak sakit, ya itu keluar nanah itu kan, aduh. Kalau dipikir-pikir gitu, dia nggak punya pacar. Sama si cewek ini juga ada berapa kali katanya. Ya namanya si cewek ini kan kerja malam, bajunya agak seksi. Ya nggak mungkin lah nggak kepancing. Sempet juga kan dia ada sekali 2 kali pas si cewek ini lagi berantem katanya sama lakinya, dia nganterin pulang. Bukannya pulang, dia belok dulu, dia belok ke apartemen yang murah tuh. Kan banyak kan kalau apartemen kalau malam itu kan yang jam-jam malam, misalnya nyewa 100.000 5 jam dapat mie 2 bungkus sama kopi 2 bungkus begitu bang katanya. Jadi dia pada di situ semua tuh. Saya bilang gini, emang di mana itu apartemennya? Ada katanya, sono murah. Ya terus itu waktu di apartemen rapi nggak, bersih nggak tempatnya? Takutnya bukan si cewek ini yang nularin, takutnya dari tempatnya. Saya jadi searching juga bang, mau nggak mau. Masalahnya gimana ya? Namanya temen cerita dia nggak pernah hubungan badan, sekalinya di hubungan badan sama cewek yang punya anak banyak. Dia ketemu sama si tante bilang dia janda udah lama, enggak sama cowok, malah dia sakit. Dia hampir berapa bulan sekali tuh kayak dia cek ngambil darah, dia periksa semualah badannya, katanya nggak ada kayak kolesterol, semuanya aman darah. Terakhir dia ke rumah sakit, ya itu dibilangnya dia ada indikasi HIV. Oh. Saya dengernya bang, sumpah merinding. Sampai ini bukannya kita ngobrol begini ya, ngomong sama sampingan, sampai saya peluk dia, saya bilang udah lu kasihan, gue sama lu kasihan. Ya mau gimana? Nah sudah jadi bubur. Saya tanya-tanya kan sama dia, lu kenal di mana tuh cewek? Kira-kira kalau boleh tahu sosmednya dah, siapa tahu bisa gue omelin. Pas saya lihat-lihat sosmednya, nggak taunya bang, yang cerita saya di awal, si ceweknya itu, si Cahaya, yang pernah ketemu si Bang Reja, itu. Cuma si Bang Reja ini dia nggak nyalahin, dia bilang ya mungkin ini udah nasib, namanya hidup kan ya. Udah takdir kali gue bakal sakit begini. Kalau saya sih kasihannya gimana ya? Dia kan belum pernah nikah. Dia baru ngerasain apa sama cewek. Terus ceweknya yang punya anak lagi, punya laki. Terus dia ketemu lagi sama tante-tante. Malah ada penyakit. Gimana ya? Kalau saya bilang kan udah sih, makanya jadi orang jangan maruk gitu. Kalau mau kerja, satu udah jangan pakai cari selingan lagi. Nggak taunya kan jadi rusak badan bang. Kayak dia ikut
postingan itu dia ngaruhnya ke paru-paru dia. Ya udah kalau batuk udah kayak aki-aki bang, gitu bunyinya. Karena kan tiap malam dia minum mulu. Waktu dia main biliar itu kan juga sama aja, asap rokok, ada minum juga. Dia cuma ya bilang ya kalau bisa sih sebelum gua mati, kata dia, gue pengen ya tobat lah. Gue pengen ketemu nih cewek, pengen nanya, sebenarnya lu bersih apa kotor sih? Sebenarnya yang bikin nular ini siapa? Si cewek ini apa si tante? Tapi kan si tante kan udah ngelak kalau dia nggak sama siapa-siapa. Kalau menurut saya sih ya udahlah, kalau bisa mah kerja yang normal, nggak, kalau bisa hindarin dunia malam dah. Kalau masih pengen hidup sehat, kalau pengen ya panjang umur, terus cari temen tuh jangan yang asal-asal gitu, jangan dari sosmed, karena kan kita mendingan ketemu dari temen ke temen yang nyata. Kalau dari sosmed kan jadinya kan apa ya, banyak negatifnya. Kalau menurut saya, ngomong ke si Reja nih, sembuhin dulu deh penyakitnya. Walaupun banyak yang bilang HIV mah ya jarang bisa ini ya, nggak ada obatnya bang, sembuhnya susah katanya. Kan saya jadi bingung juga antara temen saya satu sama yang satu. Yang satu udah saya tolongin prahara rumah tangga dia, yang satu ini bujang lapuk tapi kena sakit HIV. Gimana kalau menurut Bang Ale tuh buat kita cegah pergaulan bebas tuh gimana tuh? Ya hindari orang-orang yang kayak gitu. Yang pastinya kita harus hindari orang-orang yang bersifat toksik ya, yang selalu mengajak kita di dunia malam. Saya dulu juga kan pernah kayak gitu. Jadi kalau kita berteman dengan pemabuk, maka kita akan jadi pemabuk. Kalau kita berteman dengan orang soleh, kita juga bakal ikutan soleh gitu. Nggak mungkin dong kalau kita temenan sama orang soleh, orang yang taruhlah ustadz atau kiai teman kita nih, nggak mungkin dong kita jadi melenceng jauh jadi pemabuk. Pasti kita ikut ke orang soleh juga. Kalau ikut ke teman-teman yang suka ngomongin orang, ya maka kita juga bakal ikut ngomongin orang juga gitu. Walaupun di hati kita nih, kalau prinsip saya ya, saya sendiri, kalau saya pribadi ya, saya bebas berteman dengan siapa aja. Saya mau berteman dengan siapa aja, tapi saya nggak mungkin ikut dengan apa yang mereka lakukan gitu. Misalkan saya berteman dengan si pemabuk, saya nggak mau jadi ikutan pemabuk juga gitu. Karena saya orangnya nggak milih-milih teman sih sebenarnya ya. Gitu. Yang saya bersyukurnya ini si Reja, alhamdulillah udah nggak mabok lagi, dia udah nggak main biliar lagi. Dari kurir sampai ojol, sekarang dia kerja bener-bener halal. Jadi kalau kayak Bang Ale kan pasti tahu mesin edisi yang di Indomaret Alfamart tuh, yang kita buat gesek tarik tunai. Itu dia sekarang kerjanya jadi teknisi. Alhamdulillah. Dia bilang dia mau mulai hidup sehat, sampai dia cuma ngopi doang bang, udah nggak ngerokok. Dia bilang kalau misalnya mau mulai sesuatu yang bagus itu pasti banyak godaan. Kayak masih ada teman yang ngajak minum, ada teman kerjanya yang bawain minuman pas lagi istirahat apa pas pulang kerja.
Sampai sekarang dia paling temennya cuma 2 atau 3 orang doang. Dia bilang dari temen gue yang banyak sampai hilang, sampai gue dibilang so munafik apalah. Pas dia ngomong kenapa dia nggak mau hosting, dia nggak mau main biliar, dia ada sakit itu, temennya pernah ninggalin bang. Sampai dia nanya, kok lu masih mau sama gue dengerin gue cerita? Saya mah cuma kasihan, dia bilang gitu. Kalau bukan gue yang kasihan, siapa lagi yang kasihan sama lu? Saya gituin. Karena kan saya juga pastilah ada cerita yang gak enak masa lalu saya. Saya cuma mikir kalau bukan yang orang terdekat kita yang bisa kasih support, siapa lagi? Terus dia kan mau berusaha lebih baik. Dia ninggalin yang buruk-buruk kemarin. Dia juga berjuang buat obat bang. Dia udah hidup sehatnya itu minum apa sih, jamu-jamuan, dia nyeduh sendiri. Soalnya kan obat-obat gituan kan satu mahal, udah gitu ada yang palsu juga bang, dia bilang. Jadi dia mendingan dia searching obat yang tadi abang bilang sipilis, terus yang dia didiagnosa sama dokter ada HIV, terindikasi HIV. Dia semuanya tuh rempah semua. Dia cuma nangis doang, dia cuma nitip kasih tahu di cerita ini buat siapapun kalau bisa mah setia sama pasangan, jangan banyak ganti-ganti pasangan. Terus kalau bisa nih sebelum kita mau ya jajan, ibaratnya kalau laki-laki tanya dulu udah sering apa enggak, udah berapa banyak, sama kasih ya pengaman lah biar nggak kena penyakitnya. Kalau Bang Ale gimana bang buat cerita si Reja ini? Kalau mau nanya jajan atau gimana nih, saya nggak pernah jajan soal. Kagak, maksudnya dia kan dari sehat sampai sakit gitu loh. Saking dia begonya, dia polos banget bang. Dia takut dari awal nggak mau hubungan badan, takut anak orang bunting katanya begitu. Dapet cewek yang udah punya anak banyak, dia pikir aman. Nggak taunya si cewek ini nggak kena, dia yang kena. Kalau si tante kan udah bilang dia nggak sakit nggak apa, malah si tante udah bertahun-tahun baru ketemu sama si Reja ini. Makanya si Reja ngomong dia pas sakit kencingnya keluar darah, nanah, kencingnya sakit, si tantenya ketakutan, nggak mau lagi dia. Saya sih cuma nyampein cerita teman saya, Bang Reja itu aja. Dia cuma nitip, udah bye-bye dah, jaga-jaga pergaulan. Kalau bisa mah udah hindarin minum apa katanya. Soalnya dia udah badannya dari 70 kilo, tingginya kan 180, beratnya pertama 70, sekarang nggak nyampe 60 kilo. Kurus dah. Kurus banget ya. Kurus. Orang sampai batuknya bukan kayak aki-aki gitu. Kalau udah batuk udah terus-terusan bang. Saya sampai bukannya kasihan lagi, saya bilang berisik banget batuknya, kayak aki-aki. Jadi penyakitnya jadi banyak itu gara-gara dia ikut dunia malam. Dia mabok, dia ngerokok, dia ada ikut-ikut narkoba juga pastinya. Namanya lagi ngumpul-ngumpul kan, yang sama dia disuntik lah, yang dibakar lah. Ini tangannya nih, kanan kiri udah bekas suntikan banyak banget bang. Bukannya suntikan infus ya, itu narkoba. Udah kayak miat hidup beneran. Makanya saya bilang, untung lu masih ada cakepnya. Kalau udah jelek udah serem banget, udah kayak apa itu, tengkorak. Kalau orang yang
suka jajan sembarangan ya. Iya bang. Nah kan kalau saya itu ya, kalau jajan itu memang biasanya kalau saya jajan nih, jam-jam saya jajan itu antara pagi sama sore biasanya. Jajan apa tuh bang? Nasi uduk kalau pagi sarapan, jajan nasi uduk sama gorengan. Enak itu mah bang, itu mah kenyang jajan. Bukan Iya. jajan, itu mah sarapan madang gitu Ya mah. kan jajan juga. Ya kan? Beda atuh, ini kan dia ngomongin jajannya jajan malam. Oh kalau yang Jajan itu mah beda malam. lagi, jajan daging. Oh iya, Ya bener. daging hidup ya. Daging ini petik mangga katanya. Kata si Bang Reja, saya mah kan Iya. nggak tahu bang Ya itulah istilahnya. mungkin hukuman lah ya, hukuman orang yang suka jajan ya. Iya. Kalau nggak dikenakan penyakit seperti itu, sampai kapan dia bisa tobatnya? Iya. Sampai kapan dia bisa menyesali perbuatannya? Akhirnya dikasih cobaan seperti itu, kena penyakit seperti itu, dan kalau udah kayak gitu ya mau gimana? Tinggal menunggu malaikat menjemput aja kan? Aduh, tapi kasihan juga bang. Dia belum pernah ngerasain rumah tangga, kasihan amat saya bilang. Tapi kan udah ngerasain daging, Iya. daging mentah, daging atah. Kalau kata orang yang kesurupan tuh, hayang daging atah, jeung kopi, hayang daging atah jeung kopi. Ya daging mentah. Ya mungkin salah satu jalan yang terbaik untuk Bang Reza selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Amin. dan jangan pernah mencoba untuk jajan lagi gitu. Ikhtiar kalau penyakitnya ini akan sembuh suatu Iya. saat ya. Buat teman-teman tolong doain juga, karena dia udah berusaha tobat. Dia lagi masih berusaha tobat sama hidup sehat. Saya ngeliatnya aja nggak tega bang, sumpah. Sampai nangis juga saya. Saya cuma mikir, coba dari kemarin lu ngomong sama gue, mendingan kita yang nikah daripada ketemu sama yang daging nggak jelas, jadi sakit. Ya, emang bener tadi kata Bang Ale, kalau nggak nyoba nggak akan kena penyakit, nggak akan tobat. Buat teman-teman yang di sana, cowok khususnya, baik-baik, jangan asal celap-celup. Enggak cowok juga. Enggak cowok juga. Iya, Oh iya, maaf, cewek kan maaf, yang maaf, lebih maaf. Oh banyak. gitu. Oh, banyak juga cewek ya. Cewek yang lebih banyak. Kalau Wow. cowok itu kan pembeli ya. Justru penjualnya ini yang lebih banyak. Tuh, salah Gitu. ngomong Makanya saya. kalau kita ini bicara bukan berarti saya pandai dengan agama Iya, ya. siap. Jadi kalau katanya di neraka itu yang paling banyak penghuni neraka Iya itu sih. adalah wanita. Bener. Pernah baca Kenapa? juga saya. Ya kan? Jadi kenapa banyak penghuni neraka itu adalah wanita? Karena bibirnya ada dua. Iya bang, atas bawah ya, lemes lagi dua-duanya. Iya. Aduh, itu nggak ada tulangnya semua tuh bang, bener emang. Ya ampun, kayaknya salah ini saya ngomong ini, maaf ya teman-teman. Kita cuma sharing, ini kan saya dititipin nih dari 2 orang terdekat saya nih, si Cahaya sama si Bang Reza, yang sama-sama ya udah mulai tobat. Ya semoga mereka berdua, doa saya sih ya udahlah sehat selamanya, ya panjang umur, murah rezeki. Ya si Reja ya siapa tahu dapat jodoh, kalau emang bisa dikasih jodoh, kasih yang terbaik, yang mau nerima kamu apa adanya. Sayang sih bang, dia ngomong sama saya duluan bang. Kalau ngomong saya mau bang. Tapi kalau pada saat yang sekarang masih mau juga? Udah punya laki bang. Siapa? Saya udah punya laki bang. Oh iya ya udah. Kalau saya nggak ada laki, saya urusin bang, beneran. Kesian saya bang. Teman sekolah saya bang, saya kenal kecilnya. Saya kira ungu. Bang. Ya janda ya. Belum bang. Belum lagi bang, belum. Oh. Nanti nunggu dulu, nunggu. Jangan sampai lah. Oh jangan sampai. Sampai dong. Orang ini banyak yang pada doain biar jadi ungu. Aduh, jahat banget orang ya. Iya. Ya udah Bang Ali, makasih. Saya
diundang ke sini mau berbagi cerita, mau dengar cerita temen saya dua ini. Ya, semoga Bang Ali juga sehat selalu. Buat tim YouTube Jejak Backpacker semuanya juga sehat-sehat semua. Jaga pergaulan, jangan celup-celup, jangan beli-beli. Udah setia aja sih. Setia itu mahal emang, Bang. Jajan yang sehat. Iya, jajan yang sehat. Nasi uduk pagi-pagi, oh iya, nasi uduk, gorengan, ya, beli rokok. ya. Rokok juga nggak sehat sih sebenarnya ya, pasti bikin penyakit. Mendingan juga. pep ya. Iya, mending pot atau ini nih, Icos. Woi, saya nggak disponsorin. Oh, jangan ya. Jangan. Jadi keenakan Icos nanti ya. Harusnya sih udah dekode tuh, harus Iya, masuk tuh harusnya. Siapa tahu kan Iya, banyak besok-besok. sebenarnya relax nih ya, mudah-mudahan relax juga masuk. Amin tuh, masuk. Icos. Banyak deh pokoknya. Wajib masuk sih itu, udah disebutin tuh. Udah dikode. Harus masuk gitu. Jangan lupa Bang kalau masuk Bang. Iya, boleh lah, persenannya dikit ya. Ya. Oke, buat jajan. Boleh. Amin, alhamdulillah kalau dapet. Iya. Ayo masuk. Oke, Kak Aini, terima Ya. kasih nih buat Ya. waktunya, buat ceritanya. Mudah-mudahan kisah dari yang Kak Aini alami, teman-temannya alami ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Iya, agar amin. lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan alat kelamin. Iya, Iya lagi kaget ya Mak. Betul. Gunakanlah alat kelamin Anda yang baik dan benar gitu. Gunakan kepada pasangan yang halal. Terus kalau pipis juga yang ke toilet ya. Iya, benar. Jangan ke daging atah itu tadi. Daging atah yang nggak halal alias jajan. Iya, jangan Gitu. petik mangga. Jangan petik mangga. Dosa. Pokoknya ya yang baik-baik aja, kelaminnya dijaga, dibentuk biar indah gimana, biar pasangan halal kita itu senang. Biar nyaman ya. Iya. Kalau perlu Kuncinya satu Bang. dibotak. Ini mau ngomong bener ini. Iya, apa-apa? Kuncinya satu. Kalau misalnya pasangan ada nggak puas, mendingan ngomong daripada pasangannya jajan. Buat istri-istri di rumah, udah manut aja. Lakinya bilang mah mau gaya apa helikopter, ayo aja daripada laki lu selingkuh. Iya, betul tuh istri-istri di rumah dengerin. Buat laki-laki juga jangan asal tegang aja. Di rumah aja udah sabetin aja terus daripada bayar. Kan duitnya buat jajan. Iya. Nasi uduk. Betul. Oke, Kak Aini, terima kasih nih buat Makasih waktunya juga ya. buat Bang Ali. Ini nggak kelar-kelar, nanti saya ngomong ini lagi. Ya, kelar. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Aini dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Aini. Oke, Terima Bang kasih Ali. buat waktunya. Makasih juga. Sampai jumpa. Kayak host yang satunya.